Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Dan mohon maaf untuk durasi video Mimin singkat karena untuk menghindari copyright dolar kuning pelanggaran YouTube dikarenakan alur komik yang Mimin sajikan banyak unsur kekerasan dan vulgar. Sudah 80% video Mimin semuanya dolar kuning. Mimin buat satu video 5 jam termasuk naskah, edit video, teks suara, dan upload. Dan jika terkena dolar kuning, Mimin tidak dapat apa-apa dari video tersebut. Jadi Mimin persingkat durasi, jika kena dolar kuning, Mimin bisa edit ulang dan menemukan bagian yang bermasalah dengan cepat. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Berinkarnasi dari yang sama selama 100.000 tahun. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya terlihat bahwa Lin Yue sudah menangani dari masalah konflik Sekte Putih. Dan di sana dia telah selesai konflik itu. Dan Lin Yue pun mengajak Mei untuk pergi. Kita langsung saja masuk ke part selanjutnya. Di part selanjutnya diperlihatkan di Gambling Fire, tempat judi. Kemarin terburu-buru datang, tidak melihat dengan baik ya. Tak kusangka gedung ini, belakang ini mewah juga, kata Mei. Lalu Lin Yue pun menjawab, ya Nanru, bukan maksudku, selera Sung Hongyi ini lumayan juga sih. Kenapa aku merasa kamu sangat tahu segala tentang bos ini ya? Ya, aku juga tahu segala tentangmu kok. Lalu bos Hongyi pun datang. Maaf ya, Hongyi tidak langsung datang menyambut kedatangan tamu agung. Xiao Meme, kalau ada waktu luang kamu harus banyak belajar dari bos Su ini. Lihat dia begitu sopan dan anggun. Ih, belajar apa? Aku hanya tahu latihan saja, jawab Meme. Meme pun di sana langsung berpikir, gadis ini memang terlihat lemah gemulai. Apakah semua pria suka dengan wanita yang tipe seperti ini ya? Lalu Lin Yue pun berkata, Bos Su, apakah 6 miliar yang aku menangkan itu sudah disiapkan? Ya, jujur saja, Tuan Lin, kami hanya sanggup membayar 5 miliar saja. Sisa 1 miliarnya pelayanku sedang mengumpulkannya kok. Bos Su, bagaimana kalau kita taruhan? Apakah pelayanmu bisa mendapatkan pinjaman 1 miliar ini atau tidak? Kalau dia bisa mendapatkannya, pinjaman ini, aku akan mengembalikan 5 miliar ini kepadamu. Kagetlah Bos Su di sana. Mei pun juga kaget. Apa? Demi mendapatkan wanita, dia sangat berani mengeluarkan uang, kata Mei. Lalu Bos Su pun berkata, maaf ya atas ketidaksopananku, Ketua Lin sudah berkata seperti ini, maka hal ini pasti akan berhasil. Ya, aku mau. Tapi kalau aku kalah, apa yang Ketua inginkan? Aku mau kamu, kata Lin Yue. Lalu marahlah Bos Su. Ketua Lin, mohon perhatikan sikapmu ya. Namun Lin Yue berkata, tentu saja aku tahu kok Bos Su sangat menjaga kesucian diri. Aku hanya ingin Bos Su menemaniku ke bagian dalam. Apa? Tidak mungkin. Lin Yue berkata kepada Mei, kamu keluar dulu ya. Ya, baiklah. Terlihat di sana Lin Yue sudah 4 mata berbicara dengan Bos Su. Lin Yue bertanya, sekarang sudah tidak ada orang lain di sini. Nona Nanru, bolehkah kita berbicara baik-baik? Aku tidak tahu kamu dapat dari mana mengetahui nama keluargaku. Tapi aku sudah tidak ada hubungan apapun dengan bagian dalam. Ternyata Bos Su ini berasal dari bagian dalam. Nama aslinya Nanru. Lalu di sana Lin Yue berkata, kamu ingin memutuskan hubungan dengan mereka, tapi ada sebagian orang yang tidak ingin loh. Waktu mewariskan posisi leluhur putih sudah tiba. Nona Putih tidak akan membiarkan putri sulung Sekte Putih masih hidup di dunia ini. Tapi ibuku sudah meninggal, kata Nanru. Aku juga sudah menyembunyikan nama asli untuk bertahan hidup. Kenapa dia masih tidak mau mengampuniku? Lalu Lin Yue pun berkata, ya, asalkan kamu masih hidup, itu adalah sebuah bencana baginya. Kenapa dia masih tidak bertindak, kata Nanru. Ya, asalkan aku masih di bagian luar, dia tidak akan berani bertindak di sini. Tapi aku akan segera pergi dari sini. Selain itu, dengan kamu memenangkan 5 miliar ini sudah cukup untuk kamu kabur ke tempat lain. Nanru berkata, ya baiklah Tuan Lin, memiliki uang sebanyak ini, aku akan taruhan denganmu. Taruhannya jadi. Lin Yue berkata, ya sudah, pelayanmu sudah kembali nih. Ayo kita lihat siapa yang akan menang. Dan pelayannya Bos Su pun kembali. Ketua, ya tidak apa-apa, katakan saja. Ketua, ada 3 toko yang menolak kita. Lalu ada 7 toko setuju meminjam uang kepada kita kalau dibayar dengan bunga 3 kali lipat.
dari semua toko ini hanya bisa mengumpulkan 30 juta saja. Ya, baiklah, aku sudah mengerti kok. Kamu sudah boleh keluar sekarang, kata Bos Su Hongyi. Bos Su Hongyi langsung berkata kepada Lin Yue, Tuan, kamu menang. Aku akan ikut denganmu. Tapi aku mungkin harus berutang dulu denganmu 1 miliar mutiara Reiki ini. Ya, sisanya anggap saja imbalan untuk Bos Su lah. Kamu jual saja tempat judi ini. Kita berangkat ya malam ini. Cepat sekali berangkatnya. Apakah Tuan boleh memberitahu kepadaku apa yang ingin Tuan lakukan di dalam sana? Menjatuhkan Nona Putih, mengambil kembali sekte putih yang seharusnya menjadi milikmu. Lalu Lin Yue pun pergi meninggalkannya. Ya, sekarang kemas semua barang-barang berhargamu. Aku menunggumu di sekte di Diao ya. Ya, baik Tuan. Dan terlihat Bos Su di sana berbicara dengan pengawalnya. Ziohong, hubungi toko-toko yang ada di sekitar. Kita akan menjual tempat judi ini. Hah? Apa? Kita diperlihatkan di sekte di Diao di malam hari. Kamu mau membawa wanita ini ke bagian dalam? Dia bahkan belum mencapai tahap Emperor God. Memangnya apa yang bisa dia bantu? Kita diperlihatkan Mei dan juga Lin Yue di sana sedang berbincang. Kenapa sih? Kamu cemburu ya, kata Lin Yue. Diam, siapa yang cemburu? Jawab Mei. Ya, kalau tidak mau dengar ceritaku ya sudahlah. Langsung Mei pun memeluk tangan Lin Yue. Ya, baiklah, maafkan aku. Kamu jangan sok misterius lagi ya. Cepat beritahu padaku. Baiklah. Aku ingin membawa sekte di Diao masuk ke bagian dalam. Sung Hongyi adalah orang yang bisa membantu dalam menghadapi sekte putih. Mei pun berteriak. Kenapa kamu begitu lelah mencari orang yang bisa membantu sih? Lebih baik bergabung dengan sekte hantuku. Aku berjanji tidak akan memberitahu ketua Niiba masalah kamu membunuh Wang dan Liang. Ya, bagaimana kalau aku bilang tidak? Ya, aku akan membunuhmu. Langsung Lin Yue berkata, ya, kita sudah sampai lah. Zhou Mei, masalah membunuhku setelah kamu sudah pulih baru dibahas lagi ya. Sambil memegang pundak dari Mei di sana. Lalu kita diperlihatkan di dalam sekte di Diao. Baru saja datang Lin Yue disambut oleh 3 orang wanita. Ketua, ya berdirilah. Qinji berkata, Ketua, ada tamu yang datang. Apakah 2 orang tua? Suruh mereka tunggu saja. Ketua, memang tahu segalanya ya. Siapa memangnya dia? Oh dia, semua informasi tentangnya tidak seharusnya muncul di bagian luar. Sudahlah. Ya baik, aku paham, kata Qinji di sana. Lalu Lin Yue pun menoleh-noleh. Loh, di mana Yi? Yi masih belum datang ya? Qinji berkata, dia masih di Geraha Dewi Suci. Yi mengatakan kalau kamu ada waktu luang, pergilah ke Geraha Dewi Suci mencarinya. Oh, kamu bantu aku mempersiapkan benda-benda ini sajalah. Aku akan pergi ke sana, jawab Lin Yue. Di sana Mei pun berkata, lagi-lagi wanita. Wanita si brengsek ini banyak sekali sih. Pantas saja dia tidak mau bergabung dengan sekte hantuku. Dan kita diperlihatkan di Geraha Dewi Suci. Di sana banyak sekali wanita-wanita yang bening. Lalu kita diperlihatkan juga Yi di sana mengajari mereka. Sakit sekali kakak, jangan tekan lagi lah. Sakit sekali, kakiku sudah mau patah. Kakak Yi, apakah cara ini akan berguna? Yi pun berkata, ya tentu saja ini adalah ide brilian yang muncul di benakku. Lin Yue langsung muncul di belakangnya. Apa yang sedang kalian lakukan? Wah, kamu dasar penjahat. Akhirnya kamu datang juga ke sini ya. Langsung berlari dan memeluk Lin Yue dengan erat. Apa yang sedang kamu lakukan sih? Ya, tentu saja sedang latihan dong. Aku mengajari ilmu yang Kak Lin Yue berikan kepada teman-teman baikku. Gerakan-gerakan ini sangat sulit untuk dipelajari. Kak Lin Yue, kamu hebat sekali ya. Aku selalu mendengar ceritamu setiap hari. Dari pembentukan sekte, melenyapkan istana Li Wuho, hingga mengalahkan sekte putih. Sekarang kita sudah menjadi sekte terhebat di bagian luar. Masih ada yang lebih hebat lagi. Apa kamu mau mencobanya? Ya boleh kok. Dan diperlihatkan di suatu kamar di sana. Yi berkata, Kak Lin Yue, aku juga giat belajar belakangan ini. Aku belajar berbagai alat musik dengan 4 bidadari. Kedepannya aku akan memainkan musik untukmu ya. Boleh. Tak kusangka lah kau memiliki bakat di bidang ini. Ya Kak Lin Yue, beruntung sekali ya aku dapat mengikutimu. Kau benar-benar memberiku rasa aman. Lalu mereka pun MotoGP di sana. Dan banyak sekali yang mengintip. Yi, menggunakan gerakan yang mana itu? Tidak tahu, aku juga tidak pernah melihatnya. Apa dia menciptakan gerakan baru lagi ya? Tapi suara Yi merdu sekali.
Dan diperlihatkan di pagi harinya. Di pagi hari itu Kinji langsung datang kepada Lin Yue. Ketua, semua hal yang Anda sampaikan sudah aku laksanakan semuanya. Ya, aku paling suka dengan cara kerja tetua utama. Kalau ada kamu yang membantu, Sekte Didio pasti memiliki masa depan yang cerah. Ya, terima kasih atas pujiannya. Ketua, ini adalah tugasku kok. Ya, dari laporan yang diberikan sekarang, Sekte memiliki 37 geraha istana, 100 miliar 797 mutiara reki, kitab teknik, senjata suci, pola formasi. Kamu sepertinya memiliki tekanan yang kuat ya. Apa karena Mei? Kata Lin Yue. Hah, Mei? Iya, wanita yang kemarin ikut bersamaku itu. Dia adalah Jenderal Mei, salah satu dari 4 jenderal sekte hantu. Kagetlah Kinji yang baru mengetahuinya. Tak kusangka dia adalah sosok dari sekte kekaisaran bagian utama. Ketua ditakdirkan memiliki identitas yang tinggi. Kedepannya pasti akan berjumpa dengan orang yang lebih kuat. Sedangkan kami sudah terlalu lemah. Lin Yue pun langsung menggendong Kinji di sana, membawanya ke tahtanya. Di tahtanya Lin Yue pun menggendongnya. Ya, kalian sudah melakukan yang terbaik kok. Tenang saja, dari awal aku sudah ada rencana. Setelah masuk ke bagian dalam, aku akan membantu kalian meningkatkan kultivasi. Kalian adalah orang-orang penting bagiku. Ya, karena semua benda sudah disiapkan, besok semua anggota Sekte Didio akan pergi ke bagian dalam ya. Kinji pun berkata, oh iya, 2 orang itu masih menunggumu tahu. Ya, biarkan sajalah mereka menunggu. Besok sebelum pergi baru berjumpa dengan mereka, kata Lin Yue. Dan itulah part kali ini. Terima kasih teman-teman telah menonton dari part 1 hingga sekarang. Dadah semuanya, bye-bye. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini dan juga terus mensupport channel ini. Terima kasih banyak. Bye-bye semuanya.